Pintu dibuka, ratusan guru-guru dari berbagai sekolah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat langsung menggeruduk masuk ke dalam ruangan. Sampai-sampai mereka menerobos penjagaan petugas yang ada, hingga ada yang tergencet. Geleng-geleng kepala, seakan jadi kode kewalahan petugas yang sulit mengatur para tenaga pendidik yang berdatangan. Ya, ini semua nekat dilakukan demi mendapatkan vaksinasi lebih dulu. Padahal dengan kerumunan yang terjadi justru bisa menjadi potensi penularan virus. Takutnya tertular ya semua orang takut tertular, tapi karena undangan ini mengakibatkan orang berdesakan, tentu ya istilahnya pemberian. Rupanya dari pemerintah kabupaten sudah menyediakan ruang tunggu di lantai 2 agar peserta vaksinasi bisa bergiliran masuk. Ternyata ini bisa diatur, bisa lihat ini. Iya. Bisa diatur, lebih tepat kita kuantifikasi. Misalkan di pintu ini Pak ini. Makanya kita atur di sana, kita suruh naik mereka di atas, lantai di atas. Tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau ya tetap kita waspadai. Makanya Satpol harus integrasi mereka di sana supaya jaga ketat. Vaksinasi sebagai upaya penanganan COVID-19 sejatinya harus juga dilaksanakan dengan kesadaran untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ratusan calon jemaah haji Kota Sukabumi, Jawa Barat menjalani vaksinasi COVID-19 di kawasan Jalan Veteran. Pemberian vaksin dosis kedua ini diberikan sebagai syarat keberangkatan musim haji tahun ini yang rencananya akan diberangkatkan pada bulan Juli mendatang. Para calon jemaah haji itu kan ada yang berusia di bawah 60 tahun dan banyak juga yang usia di atas 60 tahun. Tentunya pemberian dosisnya sama, 2 kali dosis, hanya rentangnya yang berbeda. Sementara itu, puluhan orang lansia sekaligus calon haji di Somba, Opu, Goa, Sulawesi Selatan juga mengikuti vaksinasi tahap pertama di Rumah Sakit Yapika. Penyuntikan vaksin bagi lansia calon haji lebih awal agar mereka sudah mendapatkan antibodi sebelum jadwal keberangkatan haji dibuka. Pemberian dosis kedua itu 28 hari baru optimum pembentukan antigen antibodi seperti yang diharapkan oleh pemberian vaksin. Berarti diberikan lebih awal. Kita butuh waktu sekitar 2 bulan dari hari ini. Sebelum disuntik vaksin, puluhan lansia ini harus melewati sejumlah tahapan screening, mulai pemeriksaan tekanan darah dan penyakit bawaan hingga mendeteksi kekuatan fisik. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Presiden Bogor, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya memantau langsung proses vaksinasi dan Presiden Jokowi pun mengapresiasi vaksinasi 500 orang lansia, tokoh agama, petugas publik serta calon jemaah haji yang berjalan lancar. Selain itu, Presiden Jokowi juga meninjau vaksinasi drive-thru di Gor Pajajaran, Tanah Serial, Kota Bogor. Setiap hari sekitar 600 vaksinasi dilakukan, pemirsa, menggunakan layanan kendaraan ini. Presiden berharap dengan cara ini, proses vaksinasi bisa berjalan lebih cepat dan tetap aman. Dan dengan semakin banyaknya yang sudah divaksin, nanti akan terbentuk herd immunity, kekebalan komunal, dan kita harapkan bisa menekan laju penularan COVID yang ada di negara kita. Sementara itu, pemirsa, kematian pasien COVID-19 di Jakarta mengalami peningkatan. Penambahan jumlah angka kematian berdampak pada ketersediaan lahan pemakaman di Jakarta. Untuk mengetahui situasi terakhir di TPU Srengseng Sawah 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang merupakan pemakaman khusus COVID-19, kita sudah terhubung dengan Ismail Reza. Ismail, silakan. Jakarta itu dikabarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patri. Ya, bagaimana? Apakah ini berdampak pada sejumlah pemakaman COVID? Salah satunya di TPU Srengseng Sawah. Srengseng Sawah maksud kami, tadi penanggung jawab dari TPU ini menyebutkan bahwa meskipun ada peningkatan, namun warga-warga yang mendaftarkan keluarganya yang terkena COVID dan sudah menjadi korban ini tampak menurun. Dan untuk kapasitas lahan di Srengseng Sawah sendiri ini masih cukup luas. Dari luas setengah hektar sudah terpakai setengahnya dan masih ada 400 liang lahat tersedia lahan pemakaman bagi korban-korban jenazah COVID-19. Dan protokol kesehatannya pun masih sama, tidak ada keluarga yang dibolehkan mendekati liang lahat ketika dalam proses pemakaman.
semuanya harus menunggu 2 menit setelah di pemakaman baru diperbolehkan untuk melakukan ziarah, namun dengan protokol kesehatan dan juga secara bertahap. Tidak ada penumpukan juga, penumpukan makam ini hanya berlaku jika nantinya makam ini sudah terjadi penumpukan atau sudah penuh begitu, sehingga nanti ada syarat-syarat yang harus dilakukan dalam proses penumpukan, termasuk izin dari milik dari pemakaman sebelumnya. Nah, terkait dengan peningkatan COVID atau kematian akibat COVID-19 ini disampaikan oleh Ariza Patria karena diklaim pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim karena warganya telat mengabarkan ketika sudah mendapatkan gejala, sehingga mereka telat mengabarkan ke fasilitas kesehatan sehingga tidak mendapatkan penanganan lebih dini. Kita coba simak terlebih dahulu bagaimana keterangan dari Ariza Patria, berikut informasinya. Jadi memang ada peningkatan tingkat kematian dari 1,6 menjadi 1,7 ya, ada 0,1 ya, disebabkan karena lambatnya pemeriksaan dari warga. Jadi warga kalau ada gejala sedikit jangan sungkan, jangan segan. Sekalipun sudah divaksin, laporkan ke puskesmas terdekat, ke dokter terdekat, tanyakan, pasti ada saudara, keluarga, teman yang menjadi dokter, telepon setidaknya, kemudian berangkat segera, periksakan. Sawah 2, kembali ke Anda di studio. Baik.